Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Suja'a di channel Banjit Video. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga rezekinya tambah lancar dan usahanya juga tambah lancar. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dengan mengklik tombol subscribe. Oke, video yang lalu kita sudah mengenal apa itu Microsoft Word. Bagian-bagian sudah dijelaskan, dan kali ini kita akan membuat sebuah surat yang fenomenal untuk orang-orang yang belum pernah bekerja. Jadi kita akan coba membuat sebuah surat lamaran kerja. Oke, kita akan lihat berapa lama untuk membuat surat. 3 menit, 5 menit, atau 10 menit. Oke, cekidot, kita lihat. Kita aktifkan nanti timernya pada saat kita mulai mengetik. Oke, yang pertama kita buka dulu Microsoft Word. Kemudian kita pilih blank. Setelah muncul seperti ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita akan mengatur kertas terlebih dahulu sesuai dengan area cetakan pada saat kita cetak. Di sini saya biasa menggunakan kertas F4, lebarnya 21,5, panjangnya 33. Oke. Untuk mempercepat cara membuka pengaturan kertas, yaitu dengan mengklik ada penggaris, bagian atas penggaris, di bagian kiri penggaris. Kita coba, kita kliknya 2 kali. Klik 2 kali artinya dengan cepat. Kita klik dalam waktu sekian detik. Itu namanya klik 2 kali. Kliknya klik telunjuk. Oke, tombol pada mouse ada 2, ada yang menggunakan telunjuk, ada yang menggunakan jari tengah. Jadi di sini yang digunakan tombol yang menggunakan telunjuk. Dengan mengklik 2 kali, itu dalam istilah Microsoft Word atau dalam istilah komputernya double click. Oke, kita double klik, kita klik 2 kali penggaris. Nah, di sini akan tampil page setup. Page setup ini pengaturan, ada margin. Margin itu batas dari pinggir kertas sampai ke area ketikan. Itu batas. Ada top, batas atas, left, batas kiri, bottom, batas bawah, dan right, batas kanan. Gutter ini biasa digunakan untuk jilid. Jadi area jilitan itu berapa senti untuk tempat staples, itu namanya gutter. Di bawah ada orientasi portrait, itu artinya berdiri. Landscape itu miring. Nah, kita akan menggunakan margin standar karena di sini bukan sebuah surat resmi, ini hanya sebuah surat lamaran. Untuk melakukan lamaran kerja, kita akan buat batas kiri kanan atas bawahnya 2 cm. Kita buat 2 cm semua. Kemudian di sebelah margin itu ada paper.
Ini ukuran kertas standar dari Microsoft Word itu A4. A4 lebar 21, tingginya 29,7. Kita akan menggunakan kertas folio atau F4. Kita cari di sini apakah ada folio. Bila di sini tidak ada kertas F4, kita bisa mengetikkan langsung di bagian bawah. Di sini 21,5, kemudian tinggi kertasnya, panjang kertasnya 33. Oke, itu yang kita atur. Margin titik, margin dan paper. Kita oke. Ya, di sini sudah terlihat. Di sini area ketikannya tidak terlihat, tidak ada garis di kiri kanan atas bawahnya. Kita akan coba munculkan batas area pengetikan dari file, kemudian option, advance. Kita pilih yang advance ya. Kita advance, kita cari di bawah tulisan tag show tag boundaries, artinya batas area ketikannya ditampilkan. Di sini tidak ada contengnya, kita klik conteng, kita oke. Di sini sudah terlihat area pengetikan di baris pertama, batas kiri, batas kanan, dan batas atas sudah terlihat. Batas bawah karena belum ada ketikan. Oke, kita akan mencoba untuk mengetik sebuah surat lamaran dalam waktu berapa? 5 menit, 3 menit, atau 10 menit. Nah, sebelum kita membuat surat lamaran, kita harus pastikan terlebih dahulu lamaran kita ditujukan kepada siapa, posisi yang kita lamar itu apa. Di sini saya akan mencoba mencontohkan sebuah surat lamaran yang ditujukan kepada sekolah atau kepala sekolah, karena ingin menjadi bagian dari sekolah tersebut, yaitu untuk menjadi seorang guru. Kita mulai. Kita akan mencoba mulai dengan mengaktifkan waktu. Kita akan lihat berapa lama membuat sebuah surat lamaran. Kita cari dulu stopwatch di bagian bendera bawah, search stopwatch. Kita aktifkan stopwatch di bagian bawah. Oke, ini alarm. Di bagian bawah ini ada stopwatch. Kertas tadi sudah kita atur. Kita lihat. Di sini saya akan mencoba mencontohkan saya membuat sebuah surat dalam waktu berapa menit. Setelah itu surat itu akan diulang kembali dari awal, dan pengaturan-pengaturannya, editable-nya akan dijelaskan secara perlahan-lahan. Oke, kita klik start. Hal pertama kita akan membuat
dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, TTL, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, alamat. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Kepala SMPN 1 Banjit untuk menjadi guru mata pelajaran matematika di sekolah yang Bapak pimpin. Sebagai pertimbangan berikut ini saya lampirkan. Itu fotokopi ijazah terakhir 1 lembar, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, fotokopi KK, foto pas foto 4x6 2 lembar. Besar harapan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. Dan saya bisa mengabdikan diri di sekolah yang Bapak pimpin. Demikian surat lamaran ini saya buat. Terima kasih. Termohon.
Oke, surat sudah jadi. Kita lihat. Kita akan majukan sedikit. Nah, oke, sudah jadi. Kita blok semua, kita buat Times New Roman ukuran 12. Oke, surat lamaran sudah jadi. Bila terasa di sini masih sisanya masih banyak, kita blok. Oke, kita blok. Cek waktunya berapa menit. Oke, 7 menit. Jadi membuat surat ini dalam waktu 7 menit. Bagaimana caranya? Oke, kita ulangi satu per satu. Oke, ini mengulangi ini Ctrl Z dengan menekan tombol Ctrl Z. Oke, pertama kali tadi kita membuat sebuah rata tulisan yang berada di sebelah kanan itu dengan menekan tombol Ctrl plus R. Berarti tulisan ada di sebelah kanan, rata sebelah kanan. Kemudian kita membuat ya, kita terus ya turun ke bawah itu dengan menggunakan enter, memberi jarak itu menggunakan spasi. Bagi yang belum pernah mengetik, belum pernah membuat surat, oke, kita lihat di sini saya mengetik terlebih dahulu nama, TTL, jenis kelamin, kemudian agama, kemudian nah, identitas ini kemudian diblok, dihitamkan itu dengan mengklik mouse di sebelah kiri. Itu blok, namanya blok itu menghitamkan. Nanti kita akan menggunakan istilah-istilah ini. Di blok artinya dihitamkan. Oke, nah di blok terus dia berada, kita geser ke kanan itu dengan menggunakan tab, tombol pada keyboard tab. Oke, di blok kemudian di tab, kemudian kita isikan. Nah, di sini supaya titik duanya itu lurus rata antara identitas yang atas dengan yang bawah, saya menggunakan titik. Di sini ada titik tab. Nah, ada laptop. Jadi dengan mengklik penggaris, kita klik satu kali, itu muncul titik di atas tab laptop. Baru kita membuat sebuah titik dua, kemudian kita isikan biodata. Nah, terus ke bawah kita ketik ke bawah,
Nah, untuk membuat urutan 1 2 3 4, kita cukup mengetikkan satu titik, kemudian kita isikan. Nah, kita spasi, dia otomatis membuat numbering. Atau secara manual bisa dilihat di atas ini ada tombol numbering. Bisa kita pilih pilihannya, ini numbering. Membuat urutan nomor secara otomatis. Tapi di sini saya menggunakan satu titik kemudian spasi, maka dia secara otomatis sudah numberingnya sudah aktif. Kita isi, kemudian di enter. Oke, kita lihat di enter, dia otomatis. Nah, enter otomatis, enter otomatis. Nah, untuk menghapus cukup dengan menekan backspace. Jadi dihapus backspace. Oke, kita ketik lagi terus. Selesai. Nah, di sini tadi. Nah, untuk menghitamkan nama itu kita blok terlebih dahulu, kemudian CTRL-B. Itu cara cepat untuk membuat tulisan menjadi hitam, bold, atau dengan tombol B yang ada di bagian menu home, itu B. Kemudian kita blok semua, kemudian kita tab, kita arahkan ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya di sini, nah ini kita buat hitam juga, nama kita hitamin kepada YTH. Nah, untuk menggeser supaya ini tulisan agak ke dalam, diblok semua ya, diblok semua, kemudian di tab satu kali. Kita lihat di sini titik duanya tidak rata, kemudian lamaran kita tab juga, kemudian Ctrl B, ada garis itu U, jadi B sama U. Di sini titik duanya tidak rata, kita akan menggeser tab lab ini ke arah kanan. Jadi, nah di sini tadi 5,5 menjadi 6. Kemudian bila dirasa ini tulisannya tulisan standar bawaan Microsoft Word, maka untuk membuat surat resmi itu nama fontnya harus Times New Roman. Jadi diblok semua, CTRL A, memblok tulisan semua itu CTRL Alt A. Tekan tombol CTRL di keyboard, kemudian CTRL jangan dilepas, kemudian tekan A. Kita rubah menjadi Times New Roman. Jenis tulisannya Times New Roman. Kemudian ukurannya kita bikin 12, yang tadi 11 kita buat 12. Oke. Di sini kita lihat kertasnya masih sisa banyak di bagian bawah. Kemudian kita blok, kita bikin spasinya menjadi 1,5. Spasi itu jarak antara baris pertama dan baris kedua. Jadi supaya agak renggang kita bikin 1,5. Standarnya itu spasinya 1. Kita buat 1,5. Lihat di sini agak jarang. Oke. Ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan tinggalkan pesan di komentar. Nanti akan coba dijawab sebisa saya. Oke. File ini akan saya upload di web. Anda bisa mendownload file ini secara gratis.
Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang masih belum bisa membuat sebuah surat lamaran kerja. Ini contoh surat lamaran kerja sederhana, tanpa ada iklan, tanpa ada woro-woro. Jadi di sini belum dicantumkan iklan tanggal berapa. Nanti kita akan coba buat surat lamaran yang berdasarkan pengumuman atau iklan atau woro-woro. Oke, bila ada pertanyaan Anda bisa meninggalkan pesan pada komentar. Dan jangan lupa untuk mengikuti grup belajar Microsoft Office. Di lain waktu nanti kita akan belajar Excel, PowerPoint, Access. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan untuk like and share bila video ini benar-benar bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, oh ya, ada yang terlewat. Setelah diketik kita akan simpan terlebih dahulu. Cara menyimpannya bagaimana? Di atas ini ada gambar kotak kecil, di pojok paling atas itu ada kotak. Nah, tulisannya save atau CTRL+S, simpan bahasa Indonesianya. Klik. Kita akan menyimpan di mana? Kita browse, kita simpan di my dokumen. Oke, simpan my dokumen, surat lamaran kerja sederhana. Oke, selesai, kita tutup. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.